Halo Sobat Overthinking, kali ini saya akan membahas sebuah CCTV wireless yang bentuknya unik. Inilah CCTV Yosi tipe kapsul. Hai, kembali lagi di channel Sobat Overthinking. Kali ini saya akan membahas sebuah CCTV keluaran Yose. CCTV ini sudah support WiFi sehingga kita bisa melihat hasil pencitraan dari smartphone kita. Untuk harganya dulu saya beli di harga 285.000, tapi sekarang setelah saya cek lagi ternyata harganya sudah naik menjadi 390.000. Oke, sekarang kita lanjut ke barangnya. Seperti yang dilihat, kemasan dari produk ini hanya berupa dus putih seperti ini. Tidak ada tulisan mereknya, hanya tulisan Smart Snap Wall Lamp. Untuk sisi belakangnya terdapat fitur Cloud Storage, HD Quality, Two-way audio, jadi kita bisa komunikasi melalui CCTV ini. Lalu ada Motion Detection, jadi kamera CCTV ini akan meng-track gerakan-gerakan yang ada di depannya. Lalu ada Air Night Vision, berarti ini bisa untuk pencitraan malam hari. Lalu ada Lighting, karena untuk yang tipe ini bisa jadi lampu untuk di dinding atau ya, tapi lampu-lampu tidak terlalu terang sih, hanya untuk lampu seperti lampu malam saja. Sekarang kita lihat isinya ya. Untuk dalamnya yaitu isinya adalah buku petunjuk dalam bahasa Cina dan di baliknya bahasa Inggris. Lalu ada kabel charger. Lalu ada chargernya sendiri. Lalu ini adalah tatakannya. Jadi untuk dipasang di bawahnya kamera nanti. Lalu di sini ada fisher ya untuk dipasang di dinding. Lalu entah ini apa, nggak jelas. Lalu dibuka lagi. Nah, ini adalah CCTV-nya ya. Bentuknya seperti kapsul seperti ini. Lalu ini ada yang buat jarum buat reset, untuk reset di sini. Nah, ini kalau kita pasang dudukannya. Jadi dudukannya ini ada dua pilihan mode, yaitu dipasang di bawah sini atau kita pasang di sini. Nanti kalau dipasang di sini, ini bisa untuk dijadikan lampu dinding seperti ini nanti posisinya. Nanti yang sebelah sini akan menyala. Oke, sekarang kita review untuk fisiknya ya. Untuk bagian depannya seperti kamera biasanya ya, ada kamera, lalu di pinggirannya ini adalah infrared. Lalu di atas ini ada tombol reset dan untuk slot micro SD. Oh ya, di sini ada juga ini. Nah, di sini ada titik ini fungsinya sebagai mikrofon, jadi untuk merekam suara. Lalu untuk sisi belakangnya ada speaker dan QR code untuk masuk ke aplikasinya, dan ada slot untuk charger ya di sini. Lalu ya, ini saja untuk fisiknya. Menggunakan CCTV ini kita membutuhkan aplikasi yaitu Yose. Kita bisa download di Play Store. Nah, untuk pertama kali, bila kita tidak mempunyai akunnya, kita harus mendaftar akunnya dengan register. Kita pilih negara Indonesia. Nah, kita lalu pilih untuk masuk email kita. Nanti akan dikirimkan kode verifikasi ke email kita. Nah,
Nah, selanjutnya kita masukkan kode verifikasi, lalu kita tentukan password yang kita inginkan. Nah, setelah itu registrasi setelah sukses, selanjutnya kita tinggal login saja. Untuk selanjutnya adalah proses pairing, kita pilih QR code networking saja, kita gunakan yang ada di baliknya ini, QR code-nya itu. Lalu kita konekkan ke WiFi yang hendak kita sambungkan. Nah, tunggu sampai bunyi duduh. Nah, biarkan dia nanti proses dengan sendirinya. Nah, setelah itu kita konekkan ke WiFi yang ada tulisannya GW. GW itu adalah maksudnya kamera CCTV ini ya. Nah, setelah terkonek, selanjutnya kita biarkan saja proses pairingnya. Ya, pairingnya sedikit cukup lama ya, tapi nggak masalah sih. Nah, setelah selesai kita kasih nama untuk WiFi kita. CCTV kita maksudnya. Nah, setelah selesai, maka kamera sudah bisa digunakan. Nah, untuk aplikasinya seperti ini ya, kalau sudah terpairing. Untuk fitur-fiturnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini fitur-fiturnya pertama, ya ini ya kelihatan ya, gampang sekali bergerak mengikuti gerakan-gerakan kita. Lalu fitur-fiturnya pertama kita lihat di sini ada HD, kita bisa setting. Ada Full HD, SD atau Low. Kita pakai SD aja ya biar tidak berat-berat amat. Nah, lalu di sini ada pilihan untuk full screen. Seperti ini kalau dalam keadaan full screen. Nah, lanjut ke fitur berikutnya, yaitu adalah screenshot. Kita bisa melakukan screenshot dengan mengklik tombol yang gambar gunting ini. Nah, lalu dia akan otomatis tersimpan di memori internal HP kita. Lalu untuk yang sebelahnya itu untuk merekam. Jadi nanti rekamannya ini akan masuk ke memori HP kita. Nah, untuk fitur sebelahnya yaitu adalah mikrofon. Jadi dengan mikrofon ini kita bisa mengeluarkan suara di kamera CCTV ini. Seperti ini contohnya. Tes 1 2 3. Tes. Nah, itu. Nah, untuk sebelahnya adalah tombol speaker, yaitu untuk mengeluarkan suara yang ada di sekitar dari CCTV ini. Contohnya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu pilihan yang lain, yaitu adalah putar ulang. Oh ya, jangan lupa kita masukkan micro SD-nya ya untuk menyimpan rekaman. Posisinya jangan terbalik. Nah, ketika sudah terpasang maka akan tersimpan di memori micro SD ini. Untuk pilihannya adalah putar ulang. Nah, ini karena baru saya masukkan ya, jadi belum ada datanya ya. Tapi ini ada fitur lain selain via ini, bisa kita via cloud. Tapi saran saya mendingan pakai micro SD saja deh. Lalu untuk fitur selanjutnya yaitu alarm. Di sini bisa kita setting alarmnya. Tapi karena ini suara malam ya, jadi kalau berisik saya matikan dulu aja ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu cahaya putih. Ini yang saya maksud lampunya. Jadi kita bisa mematikan dan menyalakan lampu ini dari smartphone kita seperti ini. Nah, mati.
nyala. Jadi cocok untuk ditaruh di dinding sebagai lampu malam. Untuk selanjutnya adalah pilihan sering melihat lokasi. Seperti ini. Jadi kita bisa menambah posisi di mana lokasi itu ingin dituju tanpa perlu kita arah-arahkan lagi. Seperti ini contohnya, misalnya saya ingin mengarahkan ke arah atas. Nah, saya posisi di sini misalnya ya. Saya tinggal pilih sering melihat lokasi lalu tambahkan. Maka ketika dia posisinya dimanapun, misalnya dia mau lihat ke arah sana misalnya di sini, lalu kita tinggal pilih saja sering melihat lokasi, lalu kita klik ini, maka dia akan ke posisi yang hendak kita tuju tadi. Untuk selanjutnya yaitu layar yang sama. Oh ya, ini saya sudah pernah pakai ini. Jadi ada di akun ini ada 2 kamera yang terkoneksi di sini. Seperti ini. Nah, jadi dari aplikasi ini sebenarnya bisa sampai 4 kamera, tapi karena saya hanya punya 2, jadi ada 2 yang tertampil di layar ini. Nah, untuk pilihan settingnya yaitu pengaturan waktu, kita biasanya karena kita di Indonesia, kita pakai UTC 7.0. Lalu untuk gambar dan suara kita bisa setting mau volumenya seberapa besar, terbalik apa enggak. Kalau terbalik ini posisinya kalau kita pasang di dinding, karena kalau posisi di dinding nanti akan seperti ini posisinya, jadi harus kita balik. Nah, lalu untuk kualitas video bisa dipilih mulai dari sangat rendah sampai ultimate. Untuk ini saya pilih yang ultimate. Kalau format video ada pilihan PAL dan NTSC. Saya pilih yang PAL. Nah, untuk pengaturan lampu putih bisa kita setting kapan nyala dan kapan matinya. Kalau untuk yang ini saya setting nyalanya jam 5, lalu nyalanya jam 7, matinya jam 5. Lalu ada pilihan penyimpan cloud, tapi saya tidak aktifkan karena ya saya pakai ini micro SD, jadi saya rasa tidak perlu. Untuk peringatan berjangka juga ada, tapi saya tidak setting karena ya belum pakai untuk yang itu. Lalu jenis alarm itu ada pilihannya untuk deteksi gerak dan sensitivitas alarm. Kalau yang sedang itu bisa untuk sampai jarak 5 meter. Kalau yang rendah ini hanya jarak 3 meter. Jadi kalau misalnya ada 3 meter pergerakan dia akan keluar alarm. Kalau yang untuk tinggi itu bisa sampai 10 meter. Nah, untuk mode alarmnya sendiri ini ada pilihannya macam-macam, menerima dorongan alarm, cara pemberitahuan mulai dari terima alarm seperti apa dan email alarm yang hendak dikirimkan. Jadi kalau misalnya ada notifikasi akan dikirimkan ke email ini. Lalu untuk buzzernya itu lamanya ya, lama efeknya. Lalu alarm cahaya putih, ya ini cahaya putih, jadi kalau misalnya alarmnya nyala, cahaya juga ikut nyala. Untuk selanjutnya pengaturan jaringan ya seperti biasa pakai wifi, jadi tidak ada yang perlu dipertanyakan. Ya, itu saja sih. Lalu untuk selanjutnya yaitu
ini kita bisa meng-share kamera ini ke HP-HP lainnya dengan cara misalnya kita mau share ini, kita hanya tinggal pilih ini di titik 3 ini lalu pilih berbagi. Nah, lalu kita tinggal klik berbagi akun. Ada dua pilihan, berbagi akun atau berbagi kode QR. Kalau kode QR berarti nanti aplikasinya yang bukan aplikasi, smartphone yang hendak mau connect ke ini harus meng-scan dari QR code kita seperti ini. Nah, jadi nanti smartphone-nya itu harus meng-scan ini. Lalu ada pilihan yang lain yaitu berbagi akun. Kita bisa mengirimkan link ke nomor telepon ataupun email yang hendak kita tuju supaya bisa connect ke kamera ini. Oke, jadi satu kamera CCTV ini bisa dikontrol oleh banyak HP selama akunnya itu terkoneksi dengan CCTV ini. Untuk tambahan, jangan lupa kita masukkan memory card untuk penyimpan video ya, karena kalau tidak ada memory cardnya berarti kita tidak bisa melakukan penyiaran ulang atau kita harus menggunakan cloud untuk menyimpan. Untuk memori yang saya pakai ini adalah 32 GB, tapi jangan takut kalau memori penuh karena rekaman yang sebelumnya akan teroverwrite dengan rekaman yang baru. Oh ya, untuk catatan, CCTV ini harus selalu connect ke WiFi. Jadi saran saya lebih baik menggunakan WiFi meskipun juga bisa di-pair menggunakan pakai data. Tapi kalau pakai data, apalagi yang pakai HP kan HP harus selalu dekat dengan CCTV ini. Jadi kurasa tidak cocok pakai HP, lebih baik pakai WiFi saja. Lalu untuk selanjutnya, listrik ini harus selalu menyala ya, karena sumber dayanya berasal dari charger. Jadi bila listrik mati, maka CCTV pun ikut mati. Namun CCTV akan kembali terkoneksi dengan WiFi secara otomatis bila listrik kembali menyala. Sekarang kita akan coba ketika merekam dalam kondisi gelap. Jadi saya matikan dulu lampunya. Nah, ini seperti yang bisa dilihat, kondisi depannya seperti ini ya. Karena ada bantuan dari lampu ini, maka cahayanya lumayan terbantu. Coba kita matikan lampunya. Nah, benar-benar gelap kan? Tapi dari tampilan HP seperti ini. Masih terlihat berwarna. Nah, kalau ketika posisi sangat gelap sekali seperti yang di depan ini, nah maka hasil tampilannya akan seperti ini, jadi hitam putih. Oh ya, kamera ini bisa kita pantau juga melalui laptop kita atau PC kita dengan aplikasi CMS, yaitu CMS Client. Seperti ini, lalu kita masukkan email kita yang, maksudnya akun yang tadi, maka akan keluar seperti ini. Untuk settingnya kita hanya tinggal mengarahkan, mau kan ada 9, kita bisa pakai 4 layar. Misalnya kita mau layar 1 itu CCTV yang ini, lalu layar yang sebelahnya kita pakai CCTV yang ini, maka kita bisa menggunakan PC kita untuk mengawasi 2 kamera CCTV.
Di sini pun juga bisa kita atur gerakannya seperti ini. Yang ini pun juga sama, hanya kita arahkan ke layar lalu kita gerak-gerakan saja. Nah, terlihat sekali ya nge-lag-nya. Di aplikasi ini juga kita bisa mendengarkan suaranya juga dengan tombolnya sound. Lalu yang untuk screen preset ini sama yang kayak tadi itu untuk mengarahkan ke posisi yang hendak kita tuju secara preset. Lalu untuk melihat secara full kita tinggal klik ini saja. Nah, kalau mau kembali tinggal ini. Atau mau lihat satu layar full tinggal pakai ini. Untuk mode lainnya seperti ini bisa sampai 49 Windows. Jadi bisa untuk 49 kamera. Ketika kita mau keluar dari aplikasi ini, kita harus memasukkan passwordnya kita. Karena tidak bisa tidak bisa keluar dengan sendirinya, harus masukkan password. Itu saja sih kelemahannya dari aplikasi ini. Atau kita force close juga sebenarnya sih nggak masalah, tapi kan kurang ideal. Oh ya, karena kita tadi pakai aplikasi dari PC menggunakan akun ini, maka otomatis akun yang ada di sini di smartphone kita pasti terlogout dengan sendirinya. Jadi kita harus login lagi. Oke, jadi bisa disimpulkan untuk kelebihan dari CCTV ini antara lain bentuknya unik dan simple. Jadi bentuknya seperti kapsul, unik banget ya. Lalu kedua, bisa jadi lampu di malam hari. Dengan fiturnya lampu ini jadi cocok untuk ditaruh di dinding kita. Lalu selanjutnya CCTV aktif bergerak. Seperti yang kita lihat dari tadi ini, CCTV-nya gerak-gerak terus ya. Jadi jangkau pandangnya itu lebih luas karena dia aktif, tidak hanya satu titik saja. Lalu keempat yaitu support komunikasi dua arah seperti yang dicontohkan tadi. Tapi untuk kelemahan dari CCTV ini antara lain pertama itu untuk mempairingnya tuh lebih sulit dibandingkan yang tipe V380. Apalagi kalau misalnya jaringannya tidak stabil, tambah lebih sulit lagi untuk terpairing. Lalu kedua tuh masih sering lag. Jadi semakin parah jaringannya makin lama. Apalagi kalau kita mau menggeser-geser tuh dia ada jeda berapa detik itu baru bergeser. Jadi untuk kesimpulan dari produk ini adalah cukup recommended bagi Anda yang membutuhkan CCTV yang multifungsi karena bisa dijadikan lampu malam juga. Dan yang saya suka dari CCTV yang ini adalah kameranya itu aktif bergerak melihat sekitar, jadi jangkauannya itu cukup luas. Berbeda dari tipe yang sebelumnya yang lebih sering stagnan di satu titik saja. Ya, sekian review saya untuk CCTV kapsul keluaran Yosi ini. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam review, saya mohon maaf. Kalau ada catatan yang perlu ditambahkan, bisa komen di komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you!